Kalau Pak Jokowi katanya akan memaafkan tiga tersangka, yang lain kecuali tiga itu berapa? Urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi. Lanjut terus, Urusan Pak. hukum ya urusan hukum. Prosesnya biar berjalan. Dengan adanya tawaran lobby-lobby, artinya mereka sudah mulai terpojok, Bang. Saya kira seperti itu, Bang. Tapi bagi saya, Bang, itu saya sudah terlalu basah, Bang. Masuk ke kasus ini. Apalagi ini, Bang. Ini, Bang. Terus saya kalau menarik diri dan minta sama Jokowi ini, terus saya tarik edar lagi dari peredaran. Yang sudah menjadi pengetahuan publik. Dan ini sudah ribuan dan berjalan terus ini. Pengetahuan ini. Jadi kalau saya harus minta maaf, menarik semua. Betapa hinanya Rismon Hasilon Sianipar itu. Lebih baik mati daripada dicap pengkhianat seumur hidup saya. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Gokil Up to Date. Nah, masih membahas soal berita politik terbaru di tanah air. Namun sebelum lanjut, boleh dong diklik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami. Nah, masih terkait dengan isu ijazah Pak Jokowi yang dipermasalahkan oleh RRTCS, yaitu Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa. Nah, sepertinya pihak dari Pak Jokowi tidak akan mengeluarkan restoratif justice lagi seperti yang dilakukan pada Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Karena seperti yang kita tahu kan, Pak Jokowi itu memang orangnya begitu bersabar, legowo, bisa memaafkan. Tapi nampaknya tidak dengan Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa ini. Karena mungkin Pak Jokowi menganggap mereka itu sudah keterlaluan ya. Berbicara seenaknya di depan media seperti itu, menghina Pak Jokowi, menghina keluarganya, bahkan yang terbaru juga mengatakan itu ijazah Gibran juga dipertanyakan. Bahkan dalam sebuah podcast ya, Rismon ini mengatakan kalau dirinya ini lebih baik mati daripada mundur. Bahwa dia ingin melanjutkan proses ini sampai di persidangan. Dan yang lucunya, Rismon ini nggak menolak jika ada restoratif justice, tetapi yang meminta maaf harus Pak Jokowi. Lah kok malah jadi kayak gitu. Nah, langsung saja kita lihat seperti apa videonya. Dengan adanya tawaran lobby-lobby, artinya mereka sudah mulai terpojok, Bang. Saya kira seperti itu, Bang. Tapi bagi saya, Bang, itu saya sudah terlalu basah, Bang. Masuk ke kasus ini. Apalagi ini, Bang. Ini, Bang. Terus saya kalau menarik diri dan minta sama Jokowi ini, terus saya tarik edar lagi dari peredaran. Yang sudah menjadi pengetahuan publik. Dan ini sudah ribuan dan berjalan terus ini. Pengetahuan ini. Pak Jadi Jokowi kalau saya juga harus nggak minta mau maaf, menarik Mon, semua. tenang. Betapa hinanya Rismon Hasilon Sianipar itu. Lebih baik mati daripada dicap pengkhianat seumur hidup saya. Sementara hidup saya sudah hampir 50 tahun. Bisa jadi hidup saya cuma berapa Waduh. Saya harus mengakhiri hidup saya Keras menjadi sekali itu ya. oleh 280 juta orang menjadi pengkhianat. Wah, Rismon ini pernyataannya keras sekali ya. Ya bahkan sampai mengatakan dirinya nggak akan mau meminta maaf. Karena merasa sudah terlanjur basah. Mau minta maaf ya pasti malu lah ya. Orang dia kalau membuat statement di media itu sudah seperti itu. Mengajak Pak Jokowi seperti itu. Tenang Pak Rismon. Pak Jokowi juga nggak akan mengabulkan jika ada restoratif justice lagi. Jadi sudah cukup Egy dan Damai Hari Lubis ini. Untuk kalian Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa,
silahkan lanjut sampai proses persidangan agar clean and clear ya. Bagi Rismon Sianipar, peluang pintu maaf tertutup? RJ boleh, ya. Restoratif justice boleh, SP3 boleh, silahkan. Tapi on one condition, syarat mutlak, Wis, yaitu mau juga. Pak Jokowi meminta maaf kepada rakyat. Kalau hanya sampai sarjana muda dan itu sesuai dengan barang bukti yang disita oleh Polda Metro Jaya yang diungkapkan di sidang KIP bahwa barang bukti yang kami sita adalah transkrip nilai sarjana muda untuk keperluan yudisium sarjana muda. Ya kalau Pak Joko Widodo sampai sarjana muda saja, tidak sarjana penuh, minta maaflah kepada rakyat. Ya, minta maaf saya yakin jutaan bahkan mungkin Lah kok malah Pak 220 Jokowi yang juta disuruh minta minta maaf. memaafkan Pak Jokowi, dan disitulah restoratif justice sesungguhnya di tingkat nasional Rada-rada dan emang terjadi ya. rekonsiliasi nasional. Tapi kalau kami disuruh minta maaf, ya kami siap maju ke pengadilan dengan satu pertanyaan. Pastikan Pak Joko Widodo hadir di pengadilan secara langsung, bukan secara Zoom, bukan lewat perantara orang, bukan lewat tulisan yang bermaterai, tapi pastikan Pak Joko Widodo hadir di pengadilan, karena saya yakin sidang itu akan ramai ditonton Iya, rakyat. pasti hadir. Rakyat Tenang akan aja. datang langsung, bahkan media internasional pun akan meliputi. Gitu. Loh. Lah ini kayak lucu ya. Ditanya apakah tidak ada kata maaf. RJ boleh saja kata Rismon. Tapi harus Pak Jokowi yang mengajukan. Dan itu pun katanya Pak Jokowi juga harus meminta maaf kepada 280 juta rakyat. Nah, lah kok bisa seperti itu pemikiran Rismon? Ada restoratif justice mau, tapi Pak Jokowi harus minta maaf. Lah Pak Jokowi ya mending dilanjutkan aja ke persidangan ya Pak ya. Biar terbukti nanti di persidangan. Apakah Pak Jokowi akan melakukan itu? Ya harus dong. Kita dikenai pasal yang bukan main-main. Pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Yang tuntutannya sampai 12 tahun. Kita tahu. Ya ancaman untuk para koruptor sama maling uang rakyat aja nggak setinggi itu. Jadi dengan pasal berlapis-lapis seperti ini, saya meminta kepada Pak Jokowi konsisten dengan perkataannya, datang ke pengadilan. Kalau tidak, restoratif justice, SP3, dan Bapak minta maaf ya kepada rakyat Indonesia dan meminta anak Anda, Gibran Rakabuming Raka, yang tak punya ijazah SMA, baik dalam maupun luar negeri, dan memodalkan surat keterangan keterangan puskesmas atau keterangan RT RW itu untuk mundur, tarik semua keluarga Anda dari sistem perpolitikan Indonesia. Berat kali Bang syaratnya. Ya, berat kali syaratnya. Ya memang harus seperti itu, karena apa Bang? Ya. Indonesia ini udah terlalu buruk loh Bang. Kalau mereka nggak sadar berarti memang agak kurang waras ya. Agak kurang waras menurut saya. Bayangkan ya, Indonesia ini penuh banyak jutaan orang pintar, orang cerdas. Tetapi kita harus memiliki pemimpin nomor 2 di Republik ini yang suka-suka kalah. Itu waras nggak sih kita kalau kita diam? Bagi saya nggak waras kita itu. Nah itu ya lucunya pemikiran Rismon dan kawan-kawannya itu. Bahkan tadi juga sudah merembet ke ijazah dari Mas Gibran yang dipertanyakan. Dan lucunya mereka itu, kalau ada orang yang nggak sepemahaman dengan mereka, apalagi kontra dengan mereka anggap kita itu nggak waras. Dan tenang Bang Rismon, Pak Jokowi pasti tidak akan menyetujui jika ada restoratif justice lagi. Karena apa?
karena kalian udah sangat keterlaluan dan bahkan kalian pun nggak punya itikat baik untuk menyelesaikan ini dengan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi katanya akan memaafkan 3 tersangka, yang lain kecuali 3 itu berapa? Urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Prosesnya biar berjalan apa adanya. Ya. Sekali lagi urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Tetapi memang kalau ada ruang untuk memaafkan, kenapa tidak juga kita lakukan. Tapi sekali lagi urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Ada rencana datang ke persidangan? Ya kalau diminta oleh yang mulia Tapi untuk hakim, RRT jangan, akan Pak. datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA sampai S1 akan saya tunjukkan semua. Nah, itu dengerin Mon. Jika nanti sudah pada tahap persidangan, Pak Jokowi pasti akan hadir di sana dan menunjukkan ijazahnya itu yang kalian selalu permasalahkan bertahun-tahun belakangan ini. Tapi ingat, nanti ketika Pak Jokowi sudah menunjukkan itu, hasil persidangan sudah jelas, sudah dinyatakan itu asli, kalian jangan mengingkari hal itu dengan alasan apapun. Nah, itulah Pak Jokowi ya, orang yang begitu sabar, begitu legowo memaafkan orang-orang yang dulunya sudah menghina beliau, keluarganya. Beliau tetap membukakan pintu maaf jika itu memungkinkan. Tetapi untuk RRT ini kami juga mengharapkan ya, Pak Jokowi nggak akan melakukan itu. Kenapa? Karena memang RRT ini udah sangat keterlaluan ya. Apa yang mereka lakukan selama ini di depan media, menjelekkan Pak Jokowi, menyudutkan keluarga Pak Jokowi seperti itu. Jika di restoratif justice, ya mereka yang akan keenakan. Apalagi syarat-syarat yang diajukan itu juga seperti itu. Nah, gimana nih guys, menurut kalian terkait dengan pernyataan dari Rismond ini yang malah mengatakan hal seperti itu? Silahkan tuliskan opinimu di kolom komentar di bawah ini. Mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.